Selamat pagi Pak Dokter. Pagi, Rajeng. Apa kabar Dok? Ya senantiasa karena musim hujan tentu harus jaga kesehatan dengan usia seperti ini. Tetapi tetap happy. Iya. Kegiatan-kegiatan di kampus gimana? Dok? Ya berjalan karena sekarang sudah mulai untuk pelaksanaan akhir semester sehingga memasuki persiapan untuk awal semester. Ya cukup padat dan harus pintar-pintar membagi waktu dan juga formula kegiatan. Ya, sepertinya sekarang ini lagi viral nih ya Pak Dokter ya. Ya. Terkait dengan putusan MK yang nomor 135 2024. 2024 ya. Ya. Nah, bagaimana ini Pak Dokter? Karena di sini kan ada pro dan kontra, termasuk juga dari Dewan pun juga kesannya itu terjadi atau ada indikasi pembangkangan dari anggota Dewan, kemudian sehingga Pak Komisi 3 pun juga memanggil mantan hakim MK. Nah, bagaimana menurut Pak Dokter? Baik, tentu saya juga mencermati sebagai orang yuris dan pernah berpengalaman dalam tatanan demokrasi di KPU. Artinya saya tentu berhubungan dengan undang-undang partai politik ya, dan di dalam juga undang-undang pemilu. Yang pertama cukup dipahami, kalau kita lihat berkaitan dengan kewenangan MK itu kan merinci terhadap apakah suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, yang pertama selama ini ada dua bentuk putusan MK tahun 1999 pada waktu itu putusannya memberikan opsi untuk 6 pilihan yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan putusan yang sekarang nomor 135 2024, jadi di sana kesannya itu diwajibkan, artinya diminta kepada penyelenggara dalam hal ini pembuat undang-undang untuk mempermulakan satu bentuk undang-undang, yakni memisahkan antara undang-undang pemilu tentang nasional dan pemilu lokal atau pilkada serentak. Nah, oleh sebab itu pertama menunjukkan ada sebuah kontraproduktif ya antara putusan 99 dengan putusan 2024. Yang kedua, berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dimiliki oleh Presiden bersama DPR. Nah, seolah-olah menunjukkan MK ini mengintervensi atau mendisgrade terhadap kewenangan daripada DPR dan pemerintah. Oleh sebab itu kita melihat juga nampaknya dari para pakar, terutama hakim MK, menunjukkan inkonsistensi lembaga ini dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut satu substansi, yakni perhelatan pemilu, baik itu tingkat nasional maupun tingkat lokal. Dengan demikian sebenarnya perlu ada formula atau interpretasi yang sama, apakah yang dimaksudkan MK ini menjadi kewajiban harus menentukan terhadap pola penyelenggara pemilu, apalagi kalau dilihat konteksnya betul itu sebagai sebuah yang mengikat dan binding, itu ada interval 2 tahun harus menyelenggarakan pilkada setelah 2030. Dengan demikian kan konsekuensinya ada transisi pengisian bupati, itu mungkin sangat gampang bisa ditunjuk PJ, sedangkan kalau DPR baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dari unsur mana yang harus ditunjuk sebagai transisi itu, apakah diperpanjang? Kalau diperpanjang tentu masa berlakunya atau masa tugasnya lebih daripada 5 tahun. Apa perlu diterbitkan perpres? Nah, kemudian yang kedua di tingkat daerah tentu dinamikanya akan berbeda. Apalagi misalnya menyangkut pembiayaan, menyangkut hal teknis dan lain sebagainya. Mungkin ini complicated daripada setelah putusan ini. Dengan demikian menurut hemat saya harus duduk bersama mencari akar permasalahan terhadap substansi yang sama itu seperti apa yang bisa diformulakan. Yang kedua, bagaimana kemampuan terhadap daerah. Karena bisa jadi daerah itu sekarang pilkada aja kemarin masih ada rentetan, sekarang baru PSU. Bisa dibayangkan kalau daerah-daerah misalnya di
Irian Jaya, bisa jadi tidak memiliki bupati atau DPR bisa saja lebih daripada 2 tahun. Ini kan menunjukkan sebuah proses kepemimpinan suatu daerah itu akan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga jangan sampai berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Ini yang barangkali perlu mencari formula. Saya pikir nampaknya dari berbagai lembaga mengedepankan pemikiran terhadap tugas pokok dan fungsinya. Padahal persoalan perhelatan pemilu harus duduk bersama sebagai sebuah pengejawantahan terhadap esensi daripada demokrasi. Agar apa? Partisipasi masyarakat diberikan, kemudian menentukan siapa yang akan dipilih. Yang ketiga, jangan sampai membengkak biaya, harus juga efisiensi karena menyangkut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau melulu nanti untuk pembiayaan pilkada lokal, infrastruktur lainnya tidak jalan. Ini juga akan menjadi problem. Jadi complicated, harus duduk bersama. Nah sekarang ini kan DPR rupanya kan sudah mengambil tindakan atas putusan MK itu, Pak Dokter. Yeah. Nah dengan mengundang Komisi 3 untuk melakukan konsultasi dengan salah satu mantan hakim MK, Bapak Patrialis Akbar. Nah, sementara mantan hakim MK itu interpretasinya adalah bahwa antara pilpres dan pilkada, pileg dan pilkada itu kan merupakan satu desahan napas itu, satu desahan napas yang tidak bisa dipisahkan. Nah, menurut Pak Dokter gimana nih? Tentu yang pertama, ketika itu putusan MK itu kan kolektif kolegial, tidak pada satu pemikiran. Yang kedua, versi barangkali hakim MK Pak Patrialis mungkin melihat sesuatu yang kontraproduktif. Yang ketiga, saya melihat sih MK itu dalam rangka membuat putusan tidak hanya melihat satu sisi. Ada aspek-aspek lain yang perlu dilakukan. Mohon maaf itu misalnya menyangkut kalau mendesak itu terjadi semacam sensitivitas di masyarakat. Kedua, pembiayaan lebih efisiensi. Dan pola-pola yang sekarang, mohon maaf ya, banyak kepala daerah yang harus balik modal ini mudah-mudahan tidak terjadi. Nah oleh sebab itu kan semangatnya adalah harus dicari terhadap persoalan esensi demokrasi. Artinya apa? Partisipasi masyarakat banyak, kemudian masyarakat dapat menentukan pilihannya, tidak membeli kucing dalam karung. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintahan yang lainnya dapat berjalan. Tidak hanya uang tersedot untuk pelaksanaan pilkada saja atau demokrasi. Oke, kalau dalam konteks ininya Pak Dokter, dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, itu pasal 22E. Nah, itu kan sebenarnya tercantum di sana bahwa pemilihan baik itu pileg, pilkada, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD 1, DPRD 2, itu kan dalam satu kesatuan dalam satu namanya legislatif orang yang membuat undang-undang. Oke. Nah sekarang putusan MK itu justru memisahkan hal itu. Nah kira-kira kalau dari sisi akademisi lah, dari sisi perspektifnya Bapak itu, apakah putusan MK itu tidak melewati atau melanggar dari apa isi pasal 22E itu, karena memisahkan antara DPRD dan DPR gitu. Disinilah letak problematikanya. Kalau kita lihat dari esensi DPR dan DPRD provinsi, DPR kabupaten kota kan beda. Dalam kerangka DPRD provinsi dan kota itu namanya unsur pemerintahan di daerah, bersama kepala daerah. Kalau di pusat itu pemisahan kekuasaan. Maka oleh sebab itu sekarang rujukannya di pusat sebagai fungsi legislasi, sedangkan di daerah sebagai pembuat produk hukum daerah. Itu sudah membedakan. Nah, oleh sebab itu persepsi terhadap napas itu kan perlu diperdebatkan. Karena hak dan kewajibannya antara DPR di pusat dan di daerah itu berbeda juga. Dari sisi sifatnya juga berbeda. Nah barangkali kalau sisi ini tentu tidak sama napasnya, tapi dari sisi namanya perwakilan oleh rakyat seolah-olah sama. Ini kan harus disatukan pemikirannya. Yang penting perdebatan ini penting, tetapi esensi demokrasi itu tidak diabaikan dan masyarakat senantiasa diberikan menu yang terbaik dalam kerangka dia memiliki kedaulatan.
Nah, dalam konteks inilah hukum lah, undang-undang. Gitu. Nah, sebenarnya kan kalau menurut kita awam lah kan itu, MK itu di dalam membuat satu putusan kan berarti harus melihat dari beberapa sudut. Dari beberapa sudut ya. Beberapa sudut. Yang pertama kan tentunya adalah Undang-Undang Dasar 45. Iya, betul. Kalaupun misalnya dasar pertimbangan dari MK berdasarkan uji materi dari Perludem itu untuk apa namanya secara teknis yang lebih bagus, kan harusnya bisa aja MK itu memberikan satu rekomendasi untuk melakukan amandemen dulu. Nah, terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, kenapa tidak langkah itu yang dilakukan? Kenapa istilahnya ujung-ujung langsung harus dieksekusi di 2029? Berarti tidak memikirkan jangka panjang terhadap marwah dari Undang-Undang Dasar 45. Terlebih dari lagi sebelumnya itu saat pilpres itu kan kita bisa lihat bagaimana MK itu kemasukan istilahnya ada sisipan-sisipannya itu. Nah, kita sebagai masyarakat ini gimana caranya untuk melihat legitimasinya itu, Pak Dr. Pertama kan lembaga MK adalah lembaga yang terhormat dalam kerangka fungsi melakukan uji terhadap undang-undang. Apakah bertentangan dengan undang-undang dasar? Nah, yang kedua, kalau kita melihat sisi itu nampaknya ini MK dan juga DPR. Kalau di DPR kan pendekatannya semua politik ya. Semua politik karena dia berasal dari usulan partai politik. Kalau di MK ini kan para negarawan ya, baik itu misalnya tokoh-tokoh, akademisi. Nah, dengan demikian mungkin cara pandangnya memiliki roh yang berbeda. Nah, oleh sebab itu saya pikir terhadap hal itu jangan sampai menghilangkan esensi. Kan ini kan dilakukan judicial review oleh Perludem. Perludem barangkali berangkat dari pengalaman. Nah, mungkin tidak tahu situasi politiknya. Padahal sebuah undang-undang itu dihasilkan oleh lembaga politik. Ketika sisi itu saya sebagai orang hukum memahami. Karena orang politik itu apalagi dia akan bermain untuk ukurannya dia, tentu akan tidak jauh daripada apa yang mesti dia lakukan atau berlawanan dengan apa yang diharapkan. Nah, disinilah mencari titik temu Perludem pure esensi demokrasi. Barangkali kalau DPR kan tadi pun merupakan perwakilan dari rakyat, tetapi dia dalam wadah partai politik. Mohon maaf, ada kepentingan-kepentingan yang dia harus amankan, harus permulakan. Kan tidak mungkin dong membuat undang-undang merugikan kelompoknya. Kan itu. Nah, ini barangkali saya pikir cuma tadi persoalannya ketika suatu undang-undang kan dapat memberlakukan tergantung. Tapi umumnya di dalam produk peraturan perundang-undangan atau pembentukan undang-undang itu meninjau suatu undang-undang 2 tahun. Nah, ini persoalan 2 tahun sudah harus dilakukan untuk pemisahan itu barangkali kalau dilihat pada kota-kota atau daerah-daerah Jakarta atau di Jawa tidak masalah. Tapi bagaimana daerah lain? Karena Indonesia itu adalah NKRI di Sumatera, di ujungnya di Papua. Sudah siapkah? Barangkali itu perlu ditinjau. Itu barangkali kalau kita melihat sisi-sisi perdebatannya, tentu kita sebagai orang akademik melihat dari berbagai sisi itu. Nah, tentu mereka membawa kepentingan, membawa daripada untuk urusannya dia. Kita melihat dari sisi aturan. Nah, kalau dari sisi inkonsistensi lembaga MK terhadap putusan-putusannya itu, kedepannya gimana menyikapi hal itu Pak Dr. Karena apa? Karena nanti pun juga bingung ya. Setelah ini udah beres, itu nanti akan ada lagi uji materi dari ini, lagi berubah lagi, sehingga kita melihat MK itu tidak punya satu sikap, satu pondasi seperti apa biar semua orang istilahnya ininya. Ini barangkali dari sudut orang akademik melihat di dalam membentuk atau membuat undang-undang harus lebih dulu dipersiapkan secara matang, dikaji secara komprehensif dari berbagai aspek. Tetapi kan selama ini pembentukan undang-undang seperti kejar tayang. Saya khawatirkan uji publiknya berkurang sehingga masyarakat ada segmen-segmen yang tidak mengetahui, tidak menyentuh, begitu ujung-ujung sudah disahkan. Dalam pengesahannya inilah masih ada sisi-sisi rapuh, sisi-sisi bolong yang barangkali ketika berjalan baru diketahui. Sehingga seringkali keberlakuan undang-undang baru 1 periode sudah diganti. Ini kadang-kadang ada sikap penilaian inkonsistensi baik itu MK maupun pembentuk undang-undang terhadap
hal-hal yang demikian. Kalau di negara lain itu kan begitu matang dipersiapkan, karena tahapan di dalam pembentukan undang-undang itu ada berbagai tahapan, termasuk di dalamnya adalah uji publik, pelibatan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Jangan sampai undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai prinsip yang terkandung di dalam undang-undang dasar. Nah sekarang kan apalagi pendekatan hak asasi manusia, semua merasa manusia harus mendapat pelindungan. Padahal sisi politik ini perdebatannya sangat complicated. Barangkali ini harus segera duduk bersama. Nah dengan ini kan sebenarnya tetap saja ada namanya perdebatan antara DPR dan MK kan gitu. Nah kita tarik sekarang benang merahnya itu dengan dinamika dua yang berbeda ini. Nah sekarang kan ada tuh namanya majelis MK tuh. Nah kira-kira MK ini bisa nggak mengambil peran di sini nih Pak Dr. Ketika ada lembaga yang di atas dari MK pengawas, ya tentu kan dalam konteks putusan mungkin tidak boleh mencampuri, tetapi yang boleh dilihat adalah mekanisme dalam misalnya menentukan putusan itu. Apakah ada hakim yang seorang negarawan titipan atau misalnya dia tidak imparsial, cenderung kepada kepentingan memihak partai politik, ataupun misalnya cenderung memihak kepada yang mengajukan judicial review. Kan dugaan-dugaan ini terjadi sehingga perdebatan ini senantiasa mengalir karena nampaknya selama ini terkesan MK ya terkesan pengalaman kemarin itu kan masih perdebatan terhadap putusan menentukan syarat usia presiden dan calon wakil presiden. Ini masih terngiang, masih tercatat. Nah, ini persoalan, oleh sebab itu saya pikir MK ini tadi disampaikan harus memutuskan suatu perkara dengan jangka waktu yang panjang. Sehingga seolah-olah ada kepentingan berubah, ada order berubah. Ini barangkali dihindari oleh lembaga MK. Oke. Baik Pak Dokter, Ya. terima kasih pencerahannya Pak Dokter. Rajan. Nanti lanjut untuk sesi berikutnya Pak Dokter ya. Sehat selalu. Rahayu.